Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustadz. Ibu saya selalu bilang wajar kalau anak ngasih ke orang tua. Orang tua itu lebih dari orang tua juga lebih dari itu ngasih ke anak. Orang tua sudah menghidupi, orang tua sudah ngebela-belain segala cara demi anak. Ya sekarang wajar kamu balas jasa sama ibu. Pak Ustadz, saya bukan gak pengen balas jasa ke ortu. Ya harusnya kan ortu lihat situasi dan kondisi saya. Ibu saya suka ngebandingin saya sama anak temen-temennya yang bisa umrohin. Dan saya juga pengen umrohin ibu saya. Tapi kan dana saya terbatas. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah ini kasus lagi ya. Jadi memang banyak sebenarnya orang tua yang durhaka. Ini ibu yang durhaka sama anak. Kenapa? Kita ini orang tua nggak boleh menggugat anak. Kamu balas budi ke mama ya. Mama tuh berjuang untuk kamu, melahirkan kamu, ngasih rezeki ke kamu, nyekolahin. Sok sekarang kamu berbakti ke mama, ke ayah. Tuh lihat tuh, si Neng itu, Neng Fuji itu, geus ngumrohin ibunya. Si AA Ridwan tuh, udah ngasih rumah ke orang tuanya. Kita sebagai orang tua gak boleh gitu, haram. Kita orang tua menggugat anak dengan alasan mama teh dulu udah gini udah ini, sok kamu atuh. Dengar ya, bagi kita anak itu amanah. Yang namanya amanah itu lakukan yang terbaik untuk anak dan jangan menuntut balas budi. Jadi kalimat sok sekarang kudu balas budi itu kalimat yang tidak boleh keluar dari orang tua, dari kita sebagai orang tua. Jadi semakin menguatkan omongan saya yang tadi. Ternyata banyak orang tua yang durhaka kepada anak. Tahu apa salah satu kedurhakaan kita terhadap anak? Menggugat atau menceritakan perjuangan kita untuk anak. Lalu kita bilang, coba kamu balas budi sekarang. Ya, padahal Anda tahu kan, anak kita tidak minta dilahirkan dari perut kita. Anak kita tidak minta dia jadi darah daging kita. Benar gak sih? Coba. Saya bilang omongan saya ini bisa saja tidak disetujui oleh Anda. Bisa saja gitu. Gak masalah. Tapi saya kudu menyampaikan sesuatu yang benar. Bahwa kita sebagai orang tua gak boleh mengatakan sok sekarang kamu balas budi ke mama. Sok sekarang balas budi ke orang tua. Jangan keluar kalimat itu. Kenapa? Karena kita berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan demi anak. Karena anak itu amanah. Anak kita tuh gak minta dilahirkan dari rahim kita. Gak minta jadi nasab kita. Gak minta. Jadi kita yang harus memberi. Titipan Allah. Titipan Allah. Ya. Apalagi membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bener juga Anda ngomong. Dah saya gak pengen atuh Ustadz mengumrohin ibu bapak saya, ngasih rumah ke ibu. Saya gak pengen. Tapi kan saya, bener juga. Kamu bener ngomong. Artinya gini, omongan Anda bener gitu loh. Pasti semua anak pengen lah menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya, ngasih rumah ke orang tuanya. Pasti. Jadi kita orang tua gak usah nuntut aneh-aneh lah. Dan anak kita juga punya cita-cita mulia untuk kita gitu ya. Saya berani jamin semua anak itu pengen ya bahagia banget gitu kalau kita bisa ngeumrohin orang tua misalnya. Bisa apa?
bawa piknik orang tua, atau minimal ngajak makan orang tua. Pastilah. Tapi kan setiap orang punya kadar kemampuan yang beda-beda. Makanya gak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tuh si Neng Tita mah geus ngumrohin indungna, geus ngasih rumah. Gak boleh ibu bapak sayang, gak boleh kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena rezekinya beda-beda. Rezekinya beda-beda. Makanya Nabi mengatakan, adilu baina abnaikum. Jangan kamu banding-bandingkan anak-anakmu. Adil terhadap anakmu. Jadi gak boleh kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Wong anak kita itu unik. Anak orang lain itu unik. Unik itu beda. Gak ada yang sama. Gitu. Udah, biarkan anak kita jadi dirinya. Biarkan anak orang lain jadi dirinya. Dan gak bisa dibanding-banding. Nabi sudah mengatakan, i'adilu, ini untuk para orang tua nih. I'adilu baina abnaikum. Jangan kamu banding-bandingkan anakmu. Berlaku adil sama anakmu. Anakmu itu punya potensi, kelebihan, dan tentu sebagai anak juga punya kekurangan. Ya, Anda kuncinya ya mau tidak mau, karena Anda dengan orang tua ya Anda terima sebagai bagian dari ujian dari Allah ya. Jalani, makanya nasihat saya lebih banyak ke para orang tua. Karena ini anak-anak, ya dua pertanyaan ini anak yang terzolimi orang tua sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab.